Ribuan rumah terendam banjir di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Jalan pantura di wilayah desa setempat juga bahkan lumpuh total akibat tergenang banjir setinggi lebih dari 2 meter. Kondisi jembatan Tanggul Angin perbatasan Demak Kudus juga menjadi posko darurat. Pasca tanggul Sungai Wulan jebol, tanggul sungai irigasi di Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar juga ikut jebol Jumat pagi. Tanggul jebol disebabkan tidak mampu menampung limpahan banjir dari tanggul Sungai Wulan yang jebol. Akibatnya banjir di kawasan permukiman warga semakin tinggi hingga mencapai 3 meter. Banjir juga membuat ratusan warga yang bertahan di lantai 2 rumahnya terpaksa dievakuasi. Salah satunya Sutini yang turut mengungsi bersama keluarga dan buah hatinya menggunakan perahu karet. Rumah tadi Bu, ini Mbak dari rumah. Iya. Semalam di genteng apa gimana? Genteng. Genteng. Sudah makan belum ini? Meski evakuasi terus dilakukan, Pemda setempat masih membutuhkan armada untuk mengangkut para pengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan kita masih kekurangan armada untuk mengevakuasi. Tadi malam kita saat evakuasi karena arus masih tinggi, malah justru perahu karet bermesin ini malah justru terbalik. Yang tentunya kita tetap melaksanakan atau mengevakuasi masyarakat memang penuh dengan keterbatasan dan kelelahan dari relawan yang memang ini menjadi kendala dari kita. Para pengungsi kini telah mendapatkan selimut dan perawatan petugas, namun masih membutuhkan perlengkapan bayi dan anak-anak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran yang menimpa sebuah bengkel di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Korban terjebak di dalam kamar karena ingin menyelamatkan barang berharga saat kebakaran terjadi. Kebakaran menimpa sebuah bengkel di Jalan Kayu Manis 8 Timur Matraman, Jakarta Timur. Warga sekitar bersama-sama mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kebakaran memakan korban jiwa. Seorang karyawan bengkel ditemukan tewas di dalam kamarnya. Korban, Sabar 65 tahun, diduga terjebak kobaran api karena berusaha menyelamatkan barang berharga saat kebakaran terjadi. Isak tangis kerabat korban tak terbendung saat jasad korban dibawa dengan mobil ambulans. Sementara satu lagi korban luka bakar dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Matraman. Kenapa sudah besar? Karena yang terbakar adalah eceran bensin. Orang penjual bensin pas persis di depan bengkel. Lagi tambal ban ya, tadi proses tambal ban, ada percikan, langsung menyambar, diatasi dengan peralatan kebakaran yang ada, tidak mampu, langsung membesar. Dan ada korban 1, ya, jenis kelamin laki-laki. Sementara masih kita amankan dan menunggu tim forensik datang. Kebakaran terjadi saat karyawan bengkel melakukan pengisian bensin eceran dan tercecer hingga tersambar api tambal ban. Api dengan cepat membesar menyambar bensin eceran di bengkel tersebut. Kebakaran ini dalam penyelidikan kepolisian sektor Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 4 unit sepeda motor hangus saat kebakaran menimpa sebuah rumah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Rumah yang dijadikan kios makanan cepat saji baru saja tutup ketika tiba-tiba muncul asap hitam dan percikan api. Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga menjadi kios usaha makanan cepat saji di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi. Banyak bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Anak pemilik rumah nyaris pingsan melihat api menghanguskan rumahnya. Kobaran api demikian besar menghabiskan seluruh bagian bangunan, termasuk 4 unit sepeda motor di dalamnya. Kebakaran terjadi saat kios makanan baru tutup. Tiba-tiba muncul gumpalan asap hitam dan percikan api yang dengan cepat membesar. Jadi itu kemana orangnya makan, keluar makan gitu, tiba-tiba ditanya sama orang ini, semua ada standby, kompor-kompor, udah standby semuanya, udah mati semua. Jadi kita nggak tahu dari mana api itu datang. Diduga? Kalau nggak salah dari alus listrik. Laporan kemana Pak? Nah, makanya kita cek dulu dengan dari kepolisian ini.
6 armada damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi dikerahkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam. Rumah beserta 4 unit sepeda motor hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan melaporkan. Kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara menemukan titik terang. Korban diduga dibunuh oleh kekasih Tamara Tiasmara berinisial YA. Dari rekaman CCTV, korban diduga dibenamkan kepalanya ke dalam air sebanyak 12 kali. Inilah video detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo, anak selebritas Tamara Tiasmara. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus pelaku berinisial YA di sebuah rumah kos kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di kamarnya saat sedang tidur. Penangkapan disaksikan Ketua RT juga petugas keamanan setempat. Ini surat perintah tugas kita, ya. Kemudian ini ada nama saya, Angga Faisal Setebus selaku Panit, kemudian ada Pak Juju dan juga beberapa rekan-rekan anggota. Kita datang kemari atas peristiwa yang kemarin viral, ya, yaitu tenggelamnya anaknya Ibu Samara, ya. Jadi maksudnya gue udah paham, ya setelah ini kita ke Polda, ya. Kalau memang nanti mau dibantu dengan pengacara, silahkan dihubungi, nggak apa-apa, sudah Polda. Setelah memperlihatkan surat perintah penangkapan, penyidik langsung menggelandang YA ke Mapolda Metro Jaya. Sejumlah barang bukti diduga terkait kasus ini turut diamankan polisi. Setiba di Polda Metro Jaya, YA dibawa ke Pitdokes untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. YA menjalani pemeriksaan kesehatan juga tes urin untuk uji penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, YA dinyatakan sehat dan negatif narkoba, siap untuk menjalani pemeriksaan. YA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo, anak selebritas Tamara Tiasmara. Ironis, YA adalah teman dekat atau kekasih Tamara Tiasmara, ibu korban. Salah satu petunjuk yang diperoleh polisi adalah hasil penyelidikan forensik atas rekaman CCTV di kolam renang umum Tirtamas, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam video CCTV ada 4 orang di kolam renang tersebut. 2 orang adalah pengguna kolam renang, sedangkan 2 orang lainnya adalah korban Dante dan pelaku YA. Di akhir video, terlihat korban terkulai di pelukan pelaku. Polda Metro Jaya telah menetapkan YA sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo. Bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam, lebih 1 menit. Yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Tersangka YA, kekasih dari Tamara Tiasmara, dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Akuo. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. YA diduga lalai dan mengakibatkan kematian terhadap Raden Andante Halif Pramudityo, bocah berusia 6 tahun, anak dari selebrita Tamara Tiasmara. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kolam renang umum di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 27 Januari lalu.
Korban Raden Andante Alif Pramudityo adalah anak dari selebritas Tamarati Asmara dan DJ Angger Dimas yang telah bercerai pada tahun 2021. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik melaporkan. Setelah kekasihnya ditetapkan tersangka, selebritas Tamarati Asmara mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat sore. Tamara mengaku tak menyangka kekasihnya adalah pelaku pembunuhan anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo. Tamara menyerahkan barang bukti tambahan, juga menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap motif pembunuhan. Ini sudah tertangkap. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, dia tahu, kan Christian tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Kak Tamara, akhirnya ini menyangka nggak sih kamu? Ada ini orang teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini? Siapa sih ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Banjir merendam kawasan ruas Simpang Penawar, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya belasan pemotor yang menerabas genangan akhirnya mengalami mogok. Nekat menerobos banjir, sejumlah pemotor ini mengalami mogok. Sejumlah warga lain bahkan terpaksa membantu mendorong para pengendara yang mengalami mati mesin di ruas jalan lintas timur di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Jumat pagi. Banjir setinggi 60 cm ini disebabkan meluapnya sungai Air Toba yang tidak mampu menampung tingginya intensitas hujan. Tak hanya merendam akses jalan dan jembatan, banjir juga merendam sejumlah rumah yang berada di bantaran sungai. Banjir juga sempat membuat arus lalu lintas tersendat dari arah Simpang Penawar menuju Rawajitu maupun sebaliknya. Motornya kenapa tadi, Pak? Walah, air macet. Nyebrang banjir, Pak ya? Iya. Oh, dari mana mau kemana, Pak? Oh, dari Unimpat mau ke Pidada. Tinggi nggak banjirnya, Pak? Lumayan lah, Mas. Udah sekitar 1 meter. Banyak yang mogok juga motornya, Pak ya? Iya. Banjir juga disebabkan drainase yang buruk. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar sejak beberapa tahun terakhir. Warga berharap Pemda setempat memberi solusi agar banjir tidak terus terjadi, terutama saat di musim penghujan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman mengajukan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ditemani kuasa hukum dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa lalu. Aiman dan tim kuasa hukum membawa dokumen berupa surat permohonan pra-peradilan yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Selatan tertanggal 6 Februari 2024. Kedatangan Aiman untuk mengajukan pra-peradilan terkait proses hukum yang menjeratnya di Polda Metro Jaya. Aiman juga mengajukan pra-peradilan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Saya ingin melindungi narasumber saya, karena saya ingin menegakkan demokrasi. Kami semua ingin menegakkan demokrasi dengan melindungi narasumber. Karena ketika narasumber itu mudah dibuka, narasumber itu kemudian dengan mudahnya kemudian disebarkan, maka orang akan khawatir, narasumber akan khawatir, dan setiap insan akan khawatir ketika menyampaikan informasi penting yang akan berpengaruh pada demokrasi ini. Ada kutipan kata-kata bijak, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarlah apa yang dikatakan. Ini penting untuk menindaklanjuti soal demokrasi, soal netralitas
ya, untuk kemudian kita sama-sama mengawal proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Menurut tim kuasa hukum, Aiman masih berstatus sebagai wartawan aktif saat mendapat informasi dari narasumber maupun ketika mengunggah pernyataannya di media sosial. Bahwa saudara Aiman Wicaksono ini memiliki hak tolak, ya, yang mana hak tolak ini kemudian dikesampingkan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan menyita 4 barang bukti. Sedangkan 4 barang bukti itu sangat berkaitan dengan sumber informasi, data, dan identitas, ya. Sehingga kalau kita melihat dari undang-undang pers, ini undang-undang pers sudah dikesampingkan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Menurut kita, sehingga kita akan menguji hal tersebut di dalam permohonan pra-peradilan. PN Jaksel telah menjadwalkan sidang perdana gugatan pra-peradilan pada 19 Februari mendatang. Dari Jakarta, Putu Bagus, Ari Setiawan, dan Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meletus dengan 6 kali semburan dan guguran lava pijar sepanjang 12 jam terakhir. Semburan lava pijar dan guguran material vulkanik Gunung Semeru terekam kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Data pos pengamatan Gunung Api Semeru menunjukkan selama 12 jam terakhir, Gunung Semeru secara visual teramati mengalami 6 kali semburan lava pijar dan guguran material vulkanik. Gunung Semeru juga mengalami 11 kali letusan dengan tinggi kolom abu vulkanik setinggi 400 hingga 1000 meter dari puncak mengarah ke sisi utara dan barat laut. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Karena itu, di masa libur panjang Imlek, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga dan wisatawan yang menghabiskan masa liburan di objek wisata di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Sebab dalam beberapa minggu, wilayah puncak Gunung Semeru kerap diguyur hujan deras yang berpotensi mengakibatkan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Pemirsa, sejumlah wihara telah melakukan persiapan akhir dalam menyambut Imlek. Salah satunya yakni Wihara Dharma Bakti di Petak 9 telah melakukan pembersihan dan pemasangan ornamen Imlek sejak Jumat pagi. Wihara Dharma Bakti di Petak 9, Glodok, Jakarta Barat telah melakukan persiapan akhir dalam menyambut perayaan Imlek. Pengelola telah melakukan pembersihan di setiap sudut dan area wihara sejak Jumat pagi. Sejumlah ornamen Imlek telah dipasang termasuk alat-alat sembayang seperti dupa dan lilin. Acara puncak malam Tahun Baru Imlek juga telah digelar pada malam tadi, di mana kurang lebih 1.000 jemaat melakukan ibadah bersama. Di hari Imlek, Wihara Dharma Bakti akan beroperasi hingga pukul 9 malam nanti. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang ikan bandeng musiman menjamur di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Omset pedagang sangat fantastis, mencapai 9 juta rupiah dalam satu hari. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang musiman penjual ikan bandeng nyaris memenuhi sepanjang jalan kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Tak heran, ikan bandeng merupakan salah satu hantaran khas Hari Raya Imlek. Tak hanya warga Tionghoa yang menggemari, warga setempat juga berbondong-bondong membeli ikan bandeng berukuran besar. Bahkan dalam tradisi Betawi, ikan bandeng menjadi hantaran untuk sanak saudara. Bandeng diolah menjadi beragam menu, pindang atau dimasak kecap dengan pete dan asam tomat. Ini milih-milih biasa tradisi orang Betawi. Beli bandeng? Iya. Mau beli berapa nih? Ya rencana besok mau kasih saudara juga buat nganter-nganter gitu. Bisa makan atau? Biasanya makan bareng, kalau enggak kita anterin mentah aja, masih begini, masih utuh. Kita dipindang, di kecap. Nanti dikasih pete, kasih asem, kasih tomat, seger ntar enak. Ikan bandeng dalam perayaan Imlek berukuran cukup besar, antara 1 hingga 5 kilogram. Harga jual mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Ramai pembeli membuat omset pedagang terbilang tinggi,
mencapai 9 juta rupiah dalam satu hari. Nah, kalau yang pembeli sih udah biasa, langganan saya banyak lah pokoknya. Nah, dari pagi dari jam 6, ya sekarang sih udah dapat kurang lebih 3 juta dah. Iya. Nah, omsetnya pertama mulai dagang itu dapat 9 juta lah. Nah, kemarin 7 juta. Kalau sekarang belum dihitung total. Per hari. Yang beli orang Betawi. Ya kalau acaranya sih acara Cina, ya orang Cina tuh. Jadi kalau yang buat kebesaran itu orang Betawi. Saya ini dagang dari di sini dulu, saya masih sendiri. Dari tahun 80 saya udah dagang di sini. Bagi masyarakat Tionghoa, menyantap ikan bandeng saat perayaan Imlek diyakini bisa membawa keberuntungan dan rezeki berlimpah. Namun, ikan bandeng juga menjadi tradisi hantaran warga Betawi setiap tahunnya. Tak heran meski berjualan hanya setahun satu kali, tiap pedagang telah memiliki pelanggannya sendiri. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bagi warga Tionghoa, ragam persiapan dilakukan dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Salah satunya dengan menghias hunian dengan dekorasi bernuansa Imlek. Hal ini dipercaya sebagai gerbang baik dalam membuka lembaran baru di tahun yang baru. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, Tahun Baru Imlek biasanya disertai dengan semangat baru untuk membuka gerbang baik menuju tahun-tahun yang baru. Contohnya seperti mendekor rumah dengan hiasan-hiasan khas Imleknya nih. Tapi ternyata bukan hanya sekedar hiasan rumah saja, tapi banyak makna di dalamnya. Salah satunya adalah dipercaya untuk membawa keberuntungan bagi sang pemilik rumah. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung ikutin saya. Di pintu masuk rumah, saya sudah disambut dengan cantiknya dekorasi Imlek. Warna-warni cerah menghiasi hunian ini. Ada payung-payung cantik lengkap dengan lampion berwarna-warni di atasnya. Saya jadi penasaran, ada apa lagi ya di dalamnya? Ragam ornamen Imlek khas warna merah dipasang sang pemilik rumah hampir di setiap sudut rumah. Ada lampion, bunga-bunga cantik khas Imlek, keranjang hantaran, serta tak ketinggalan pohon angpau. Adalah Maylin Tenardi, wanita yang aktif di kegiatan sosial ini, mendekor hampir seluruh ruangan yang ada di rumahnya di kawasan Jakarta Barat. Ya, bagi warga Tionghoa, menghias rumah dengan ragam ornamen Imlek menjadi kegiatan yang sering dilakukan setiap tahunnya. Bukan sebuah kewajiban, namun ini adalah bagian dari tradisi. Menurut sang pemilik rumah, mendekor hunian dinilai sebagai bentuk ekspresi dan menyalurkan hobinya. Imlek merupakan momen yang paling menyenangkan dan membahagiakan, di mana bukan hanya keluarga kecil yang berkumpul, tapi keluarga besar, di mana saudara kandung bersama anak-anak dan cucunya semua berkumpul menjadi satu momen silaturahmi yang terjalin semakin mengakrabkan kita satu sama lain. Nah, kebetulan memang hobi saya adalah mendekor, dan momen Imlek ini merupakan satu momen yang menurut saya momen yang besar ya, di mana saya bisa menyalurkan hobi dan kesenangan saya. Dan untuk ornamen ya, yang pasti lampion itu harus, bunga mewah, ya, angpau, lilin, dan kue keranjang, jeruk, dan itu semua yang sesuai dengan tradisi yang harus kita penuhi. Biasanya saya siapkan. Tak hanya dekorasi, makanan-makanan Imlek pun menambah meriahnya suasana dalam menyambut perayaan Tahun Baru ini. Mulai dari kue keranjang hingga makanan berat, seperti ikan bandeng pindang hingga bebek packing. Tahun Naga Kayu diharapkan bisa menjadi tahun yang semakin baik dalam kehidupan. Saya berharap di tahun Naga Kayu ini saya bisa mengembangkan karir saya, kegiatan saya
dalam hal-hal yang bersifatnya kreatif, inovatif, dan pastinya memberikan satu berkah, kelimpahan, rezeki yang bisa berbagi dengan sesama. Akan berharap supaya hidup kita akan makin baik lagi, juga berharap juga kita tetap sehat-sehat ya, dan juga kita itu bisa kompak ya, akur selalu dalam keluarga, dan juga dalam segi kerja atau penghasilan juga akan lebih makmur lagi. Setelah melihat indahnya dekorasi dan mencicipi makanan khas, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Gongsi Pacai. Terima kasih. Pemirsa, memasuki tahun naga kayu tak lengkap rasanya jika tidak bagi-bagi angpau nih. Angpau sendiri dipercaya sebagai tradisi membagi kebahagiaan. Perbedaan dan keberagaman yang ada di tanah air sudah sepatutnya kita jaga dan kita rawat agar senantiasa menghargai satu dengan lainnya. Dari saya Nisa Saib bersama juru kamera Irian Syah Wahyudi melaporkan. Gongsi Pacai. Pemirsa, ribuan simpatisan dan kader partai pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar di Tulungagung, Jawa Timur. Tidak hanya warga Tulungagung saja, massa juga berdatangan dari kota sekitar seperti dari Trenggalek dan Kediri. Di putaran terakhir masa kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di halaman Gor Lampu Petang, Tulungagung, Jawa Timur. Kampanye dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan dari wilayah Tulungagung, Kediri, Trenggalek, serta kota sekitar. Dalam orasinya, Anies Baswedan kagum dengan semangat para pendukung yang rela hadir dan berpanas-panasan hingga akhir kampanye. Dalam kampanye, Anies juga didampingi beberapa kiai dari sejumlah pondok pesantren besar. Kehadiran para kiai menjadi salah satu bentuk kepercayaan yang cukup bermakna. Ikhtiar sudah dikerjakan dan sekarang kita mengharapkan insya Allah dapat ridhonya, pertolongan agung didatangkan dalam perjuangan ini. Tadi kami berjumpa dengan masyarakat menyampaikan yang selama ini kami perjuangkan, dan kami bersyukur karena didampingi oleh para kiai dari pondok pesantren Kosong, pondok pesantren Tirboyo, dan Unut. Dan ini adalah satu dukungan yang luar biasa besar karena Poso dan Tirboyo konsisten selama ini melakukan dukungan kepada kami. Anies berpesan seluruh pendukung harus bekerja keras memenangkan duet Amin pada Pilpres 14 Februari mendatang. Seluruh pendukung harus datang ke TPS sekaligus mengawal suara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri kampanye akbar di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Dalam orasinya, Prabowo pasang badan untuk Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak bisa bekerja. Meski diguyur hujan lebat, puluhan ribu pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bertahan di Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. Prabowo dan Gibran hadir di kampanye akbar terakhir di Kota Kembang. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyayangkan ada penilaian dari lawan politik bahwa Presiden Joko Widodo tidak dapat bekerja. Prabowo pun pasang badan karena menjadi saksi Jokowi terus bekerja untuk rakyat Indonesia. Karena Pak Jokowi tegas, karena Pak Jokowi tidak mau mengizinkan kekayaan Indonesia diambil murah, beliau sekarang dijelek-jelekan, saudara sekalian. Beliau diejek, beliau dibilang tidak bisa bekerja, saudara sekalian. Padahal saya saksi, beliau bekerja yang paling keras untuk rakyat Indonesia. Betul. Saya saksinya.
Beliau tidak ada istirahatnya, beliau tidak ada capeknya, luar biasa beliau itu. Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kampanye Akbar di Bandung merupakan temu kader dan relawan Akbar terakhir bagi paslon nomor urut 2 tersebut. TKD Jabar optimistis Prabowo Gibran bakal meraup suara mayoritas di Tanah Pasundan dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri hajatan rakyat di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ganjar yang ditemani istri dan anaknya menyampaikan orasi politiknya, mengajak rakyat menunjukkan keberanian dan kekuatannya dalam pemilu 2024. Jelang masa tenang pemilu 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali turun menemui masa pendukungnya di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Kehadiran Ganjar yang ditemani istrinya Siti Atiko serta anaknya Alam Ganjar di kampanye dengan tajuk Hajatan Rakyat disambut antusias oleh ribuan pendukung yang memenuhi Stadion Pakansari serta para ketua umum partai pendukung, salah satunya Partai Perindo. Di depan ribuan pendukungnya, Ganjar mengatakan dalam kondisi politik saat ini, rakyat tidak akan menyerah meski kondisinya tidak memiliki peluru, batu, ataupun kayu. Rakyat dapat menunjukkan keberaniannya dengan menggunakan tinju yang menunjukkan kekuatan rakyat. Ganjar pun menyampaikan rasa terima kasih pada warga Bogor yang hadir. Dalam orasi politiknya, Ganjar juga menyampaikan program visi dan misi seperti program KTP Sakti dan Satu Rumah Satu Sarjana yang diusung Ganjar dan Mahfud. Kenapa Ganjar Mahfud bicara agar KTP Bapak Ibu menjadi bermanfaat? Maka seluruh kartu yang banyak kita satukan di KTP Sakti. Agar mereka yang harus dapat bantuan BLT, PKH, pupuk, semuanya hanya tepat sasaran. Setuju nggak? Kampanye dengan tajuk Hajatan Rakyat ini juga diisi hiburan mulai tarian tradisional hingga penampilan band jamrut dan slang. Dari Kabupaten Bogor, Steven Patinama, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 termasuk ke wilayah kepulauan terjauh di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Logistik dibawa melalui jalur laut di Pelabuhan Laut Macini Baji, Pangkep. Logistik pemilu 2024 harus didistribusikan jauh-jauh hari mengingat Pulau Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya berlokasi jauh dan merupakan daerah kepulauan dengan 109 TPS. Pendistribusian logistik pemilu mendapat pengawalan ketat personil Polres Pangkep dan anggota Kodim 1421 Pangkep. 6 pulau di 2 kecamatan yang berbeda masih masuk wilayah Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Kapal logistik akan melalui jalur yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat. Untuk memastikan keamanan dari ombak dan hujan, kotak atau bilik suara dan surat suara dibungkus dengan plastik besar dan ditutup terpal besar. Ketua KPU Pangkep, Ikhlas, mengatakan dijadwalkan ada 6 kapal kayu tiba dan selama 3 hari berada di 2 kecamatan terjauh Kabupaten Pangkep. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024. Lebih dari 12.000 kotak suara didistribusikan ke 25 kecamatan yang tersebar di 2.400 TPS. Sebelum didistribusikan, pengecekan kotak suara dipastikan terbungkus rapi dan aman. Distribusi dilakukan menggunakan truk box agar tidak terkena hujan dan terjadi kerusakan. Ada sebanyak 12.245 kotak suara dikirim secara bertahap. Kotak suara tersebut diantaranya kotak suara DPRD Kabupaten Kota, DPRD Sumatera Utara, DPD, DPR RI, serta Presiden. Nantinya kotak suara disebar ke 2.449 TPS.
Demi keamanan, tim Polres akan melakukan pengawalan logistik pemilu dari kecamatan hingga ke TPS. Selain itu, pihak kepolisian berjanji akan menempatkan personil lebih dari 1 di setiap TPS yang merupakan daerah rawan. Pendistribusian akan terus dilakukan hingga tanggal 12 Februari 2024. Demi menyukseskan perhelatan pemilu 2024, Universitas Andalas berkontribusi dalam pengadaan tinta pemilu 2024. Universitas Andalas memasok sedikitnya 1 juta botol tinta merah putih untuk mengcover 60% kebutuhan tinta pada pemilu 2024. Demi mensukseskan perhelatan pemilu 2024, Universitas Andalas ikut ambil bagian dalam pengadaan logistik. Melalui hasil riset yang dilakukan para peneliti Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, tinta pemilu akhirnya bisa diproduksi massal dan digunakan pada pemilu 2024 mendatang. Tinta berbahan baku gambir yang diberi nama tinta merah putih ini sengaja dibuat guna mengurangi impor dan mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Menariknya, tinta merah putih ini dibuat dari bahan baku batang gambir yang merupakan bahan organik yang mudah didapatkan dari para petani gambir di Sumatera Barat. Tinta ini merupakan hasil riset akademis yang dihasilkan oleh peneliti terbaik UNAN. Sedikitnya Universitas Andalas memasok tinta pemilu 2024 sebanyak 1 juta botol yang dikirim ke seluruh Indonesia. Tinta merah putih ini juga mampu bertahan selama 6 jam di salah satu jari yang akan kita gunakan nanti. Bahan bakunya banyak di Sumatera Barat. Dan yang kedua, memang kita ingin berkontribusi untuk mengurangi impor, ya. Dan sehingga dengan riset yang dilakukan dosen ini mampu ya untuk tahun 2024 ini menyediakan 1 juta botol tinta pemilu yang sering kita sebut dengan tinta merah putih ya. Dan ini bisa mengcover sekitar 33 provinsi di Indonesia atau 6 zona pemilu. Meski tinta yang diproduksi secara massal ini juga dibantu pihak ketiga yang menjadi mitra UNAN, namun semua proses produksi mulai dari riset hingga distribusi diawasi secara ketat oleh Universitas Andalas sehingga kualitas serta keamanan tinta dapat terjamin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah spot wisata baru kini tengah digandrungi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sungai yang jernih di bawah rindang pepohonan membuat wisatawan betah berlama-lama. Sebuah lokasi wisata alam di Desa Sesaut, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, kini tengah naik daun. Bawah Are, demikian sebutannya, adalah sebuah wisata alam sungai dengan berbagai aktivitas. Pengunjung dapat menikmati sensasi mandi di air jernih dan segar dinaungi teduh pepohonan. Memang itulah salah satu daya tarik utama. Air sungai berwarna biru, sangat jernih dengan banyak batu besar dikelilingi pepohonan dan asri. Sungguh menyegarkan dan menenangkan. Oh, sel semua ini ya? Lokasi objek wisata Sungai Are tak jauh dari pusat kota Mataram, hanya sekitar 25 km. Udara segar, air jernih dan dingin dari kaki Gunung Rinjani membuat seluruh rasa penat hilang. Saya ngeliatnya di Instat Lombok awalnya. Oh, di Instagram gitu loh. Nah, saya beberapa banyak kesini, terus saya kepo-kepoin, saya kesini, ini saya yang kedua kali kesini. Oh gitu. Apa yang membuat Anda? Karena kan saya sukanya tuh, jalur dari sana kan kita bisa kayak rafting gitu kan, pakai ban, pokoknya itu sih. Keindahan dan kesegaran bawah Are menarik wisatawan dari Lombok maupun luar daerah. Pengelola pun memberikan sejumlah fasilitas tak kalah menarik. Kolam renang, serta fasilitas camping di sepanjang pinggir sungai. Untuk namanya Bawah Are itu kebetulan kita juga ada pohon Bawah Are, makanya di dekat sungai yang ini. Oh, itu makanya kita namain itu wisata Bawah Are. Oh bisa. Kita juga kalau ada yang mau minat untuk camping juga kita sediakan. Oh gitu, bisa.
Berwisata ke bawah Are tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup dengan Rp5.000, Anda dapat menikmati kesejukan air sungai yang jernih dan menyejukkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir melaporkan. Sebuah restoran di Pandeglang, Banten mengolah makanan asal Meksiko, nachos, dengan bahan dasar makanan khas Pandeglang, opak. Mengusung konsep kearifan lokal, nachos opak disajikan bersama segarnya minuman dari daun pakcoy dan nanas. Dan berikut pemirsa liputannya untuk Anda. Jika Anda ingin menyantap nachos, kini Anda tak perlu jauh-jauh ke Meksiko. Sebuah resto di desa Kupahandap, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Banten, menyajikan nachos, kuliner khas negeri Amerika Latin dengan sesuatu yang berbeda. Jika biasanya nachos terbuat dari jagung, namun di sini nachos dibuat dengan bahan lokal, yakni opak. Makanan khas Pandeglang yang berasal dari singkong ini dipotong-potong segitiga, digoreng dan dicampur dengan daging cincang, serta disiram dengan keju. Nachos opak semakin lengkap disajikan dengan minuman jus segar dari pakcoy dan nanas. Karena dia tradisi di sini, Pak, opaknya bikinan sendiri ya. Jadi dia paling best seller di sini. Ya, dan salah satu menu yang paling khas di sini, Pak, ditutup pada resto ini. Kita ada di nachos opak. Dia perpaduan dari signature pucuk pare, yaitu dari opak khas Pandeglang, ketemu west foodnya, ada perpaduan keju. Jadi nachos kan biasanya dari jagung, ini dari opak dari khas Pandeglang. Restoran ini menawarkan ragam kuliner dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Tak hanya kuliner, pengunjung juga bisa bersantap sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitar Gunung Karang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren yang berfungsi sebagai klinik berjalan untuk warga pondok pesantren. Kali ini Puskestren diberikan untuk pondok pesantren Tahfizil Quran Darul Hufazah di Desa Karya Makmur, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo disambut ribuan santri dan warga sekitar di Pondok Pesantren Tahfizil Quran Darul Hufaz di Desa Karya Makmur, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya yang bertepatan pada perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, HT turut meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren yang bisa digunakan oleh para santri dan warga di sekitar pesantren. Ya, Puskestren ini seperti puskesmas, tapi untuk pesantren, untuk kalangan pesantren yang dikelola oleh pesantren juga di sini. Karena dibuat dari kontainer, jadi bisa diangkut-angkut. Tapi yang penting isinya, ya isinya itu ada 3 ruangan, yang 3-3-nya itu bisa dipakai untuk rawat inap. Ada AC-nya dengan perlengkapan tentunya kedokteran. Ini bukti bahwa Perindo memberikan kontribusi yang nyata pada masyarakat, pada kalangan pesantren, karena saya juga pernah di pesantren, masalah kesehatan, pelayanan kesehatan itu memang kurang. Program Partai Perindo ini mendapat apresiasi dari pimpinan pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Kami ini benar-benar butuh akan Puskestren ini, Pak Ketua. Artinya kami sangat butuh dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan menjadi amal soleh buat Bapak dan Partai Perindo dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Pembangunan Puskestren yang bernaung di bawah Yayasan Warga Bangsa Nusantara atau Wasantara ini akan terus digerakkan ke sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Aksi peduli kembali ditunjukkan para caleg Partai Perindo melalui programnya yang fokus membantu rakyat kecil. Melalui berbagai program sosial tersebut, para caleg Partai Perindo sekaligus menyampaikan visi misi mereka yang selalu berpihak kepada masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara 1 dari Partai Perindo, Majen TNI Purnawirawan Karef Bakti Nusa Marpaung, kembali menggelar bazar minyak goreng murah. Bazar digelar di 2 titik di Kota Medan, tepatnya di Jalan Polonia dan Jalan Sei Arakundo. Ratusan liter minyak goreng disiapkan untuk warga yang memiliki KTA Partai Perindo berasuransi.
dan kami sudah mengenalkan apa itu Partai Perindo dan juga mengenalkan visi dan misi saya. Sehingga betul-betul saya mengatakan pilihlah mereka yang betul-betul bersedia untuk menjadi pelayan masyarakat. Sedangkan di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Medan Selayang, puluhan warga juga diperiksa kesehatannya mulai dari tensi darah, gula darah hingga kolesterol. Warga juga diajak menggunakan hak pilihnya dan memilih wakil rakyat dan pemimpin yang amanah. Dari Medan, Saddam Husin, iNews melaporkan. Calon anggota legislatif Partai Perindo di berbagai daerah gencar melakukan sosialisasi visi misi Partai Perindo kepada masyarakat. Selain sosialisasi, caleg Partai Perindo di Sidoarjo, Jawa Timur juga mengadakan bazar minyak goreng murah. Guna memastikan Partai Perindo semakin dekat dengan rakyat, caleg DPR RI Dapil Jatim 1, Anang Iskandar bersama caleg DPRD Sidoarjo, Ajeng, gelar temu seru bersama warga Desa Singkalan, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Agenda temu seru salah satunya sosialisasi program unggulan Partai Perindo, serta tebus minyak goreng murah sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat kecil. Kampanye demikian terus dilakukan dalam rangka untuk mencari suara Partai Perindo. Ya. Ingat kegiatan ini adalah kegiatan Partai Perindo, didukung oleh Partai Perindo dan kita ingin mensosialisasikan agar Partai Perindo dikenal oleh masyarakat. Sementara itu, warga Cimahi berharap Partai Perindo terus hadir memperhatikan ekonomi serta pendidikan bagi rakyat kecil. Aspirasi ini disampaikan saat kegiatan senam pagi dan bazar murah minyak goreng di Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Tengah. Bisa nolong di sini warga di sini. Sekolah ekonomi. Sosialisasi kepada masyarakat di Citerep, Cimahi untuk cara mencoblos nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024 ini. Sekaligus kami mengadakan tebus murah minyak beserta mie instan untuk masyarakat dari Cimahi ini. Partai Perindo terus bergerak mendekatkan diri ke tengah masyarakat guna mengenalkan Partai Perindo serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan.